Pembinaan awal di pondok pesantren meliputi pembinaan akhlak, pembinaan dai, dan pembinaan keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wasyukran, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul adim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Al-hadis. Sahabat media suhada dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan senantiasa diberikan kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas masih seputar tentang pondok pesantren. Dalam seputar pondok pesantren ini, semalam ada yang bertanya di kolom komentar, pembinaan apa yang pertama kali diajarkan di pondok pesantren. Tentu yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pembinaan awal di pondok pesantren meliputi pertama pembinaan akhlak, yang kedua pembinaan dai, yang ketiga pembinaan keagamaan. Mari kita bahas yang pertama, pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak meliputi mengedepankan tentang akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan metode-metode pembelajaran, mengedepankan metode pembinaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang diajarkan pertama kali di pondok pesantren, meliputi tentang beradab terhadap guru, beradab kepada sesama, beradab kepada lingkungan, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka dengan adab atau akhlak, perilaku, sikap seseorang dalam kehidupan sehari harus sesuai dengan kriteria ajaran agama Islam. Maka itu adalah ajaran atau pembinaan pertama yang akan diajarkan di pondok pesantren. Adapun pembinaan awal di pondok pesantren yang kedua adalah pembinaan dai. Pembinaan dai meliputi yang pertama, membuat jadwal kegiatan dai atau para guru untuk mendidik, membina jadwal anak-anak mereka yang ada di pondok pesantren. Jadi pembinaan dai ini meliputi gurunya saja dibina, gurunya juga dilatih, bahkan seluruh gurunya juga diberikan contoh oleh mudir, oleh pimpinan, dan lain sebagainya. Maka daripada itu, meliputi jadwal pembinaan dai di sini adalah bersangkutan dengan kurikulum. Jadi disesuaikan kurikulumnya. Siapa yang membina kelas A, kelas B, kelas C, dan lain sebagainya. Itulah salah satu contohnya. Lalu mengkondisikan jadwal kegiatan pembinaan dai dengan pimpinan pondok pesantren, kepala asrama atau kepala sekolah, ustadz maupun ustazah yang akan langsung terjun ke lapangan untuk membina anak-anak kita. Itu meliputi pembinaan awal di pondok pesantren. Yang kedua meliputi tentang pembinaan dai. Yang kedua tentang pembinaan dai. Yang ketiga adalah pembinaan awal di pondok pesantren meliputi pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan di sini meliputi satu, melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat tepat waktu, berjamaah, ya. Jadi itu salah satu akhlak pertama kepada Allah. Ketika sudah kepada Allah berakhlak, tahu waktu anak kita, maka mereka juga akan terdidik dan terbina, akan terarah. Bahkan setiap kegiatan aktivitas mereka sudah tahu dan terbiasa dalam kebaikan. Ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, maka mereka itu akan melakukan kebiasaan baik ataupun buruk ketika ia pulang ke rumah.
mereka akan senantiasa secara tidak langsung, secara reflektif mereka akan melakukan kegiatan aktivitas yang biasanya di pondok pesantren lakukan, gitu. Maka kegiatan keagamaan di sini meliputi salah satu kegiatan spirit, semangat tentang melaksanakan sholat. Lalu belajar hal-hal yang lainnya berikut seperti belajar ilmu tajwid, belajar Al-Quran, dan pelajaran-pelajaran agama lainnya seperti belajaran dites rakatan sholat, bagaimana sholat yang betul, dan lain sebagainya. Adapun selanjutnya dalam pembinaan awal, pendidikan di pondok pesantren meliputi tentang pelajaran keagamaan adalah menggunakan metode pembelajaran seperti seorangan. Jadi dipanggil anak-anak itu oleh para dai, oleh para ustadznya. Jadi langsung anak itu kebiasaan di rumah berpiu gitu, ditanya kebiasaan di rumahnya seperti apa, karena anak-anak yang datang ke pondok pesantren itu dari berbagai suku, bahkan dari berbagai tempat bersatu di pondok pesantren. Jadi bagaimana cara kita mengarahkan supaya anak ini tidak terjerumus daripada pergaulan yang merajalela di saat ini, baik di sosial media, lingkungan, dan sebagainya. Maka begitu positif dan baiknya pandangan orang tua untuk mengantarkan anaknya ke pondok pesantren, karena untuk zaman saat modern ini anak-anak itu cocok dan bagus untuk dimasukkan ke pondok pesantren. Meliputi pondok pesantren ini terhindar daripada HP, terhindar daripada sosial media. Karena di pondok pesantren anak-anak tidak diperbolehkan untuk membawa HP, apalagi main game dan lain sebagainya. Justru marilah kita berpikir positif, berpikir sejenak. Mending kita berpisah yang sebentar dengan anak kita demi mengharapkan bersama selama-lamanya di akhirat. Karena anak kita itu adalah tanggung jawab yang begitu besar, amanah dari Allah yang harus dididik mereka dari surga. Bagaimana cara kita orang tua supaya bisa mensurgakan lagi anak kita. Para sahabat media suada dimanapun Anda berada, semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, silakan like, komen, share sebanyak-banyaknya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan ini pun pula menutup daripada kegiatan di akhir bulan. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini Allah memberikan ampunan dan memberikan karunia, taufik dan hidayah kepada kita semua, baik dari berbagai hal. Yang mempunyai kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang mempunyai cita-cita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Billahi sabilillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.